Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Berkah berkelimpahan ya hidupnya. Oke, hari ini general reading lagi dengan tema apa yang sedang dipersiapkan Tuhan semesta dalam kehidupanmu. Ini aku ingatkan kembali pembacaannya, energi kolektif, energi general. Bisa cocok di kamu, bisa juga nggak cocok, atau energinya bisa juga membacakan orang yang sedang kamu pikirkan gitu. Kalau teman-teman lagi banyak distraksi, hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan, coba relax dulu, tarik napas gitu ya. Tahan, lalu hembuskan sampai kamu benar-benar tenang bahwa kamu lagi ada di pikiran kamu. Kamu lagi berpusat sama dirimu sendiri gitu ya. Oke, yang mau dipersiapkan Tuhan semesta dalam kehidupanmu. Loncat ya kartunya. Oke, ada solar plexus chakra, ada visualize success. Coba kita ambil 3 kartu lagi, 1 kartu lagi. Totalnya jadi 3 kartu. Wow, yang loncat, thank you. Third eye. Bottom of the deck ada twin flame. Mungkin teman-teman lagi ada di koneksi jiwa dengan seseorang saat ini. Kartunya sih emang bahasa tentang twin flame sini, tapi bisa jadi ada energi soulmate juga gitu ya, yang lagi kalian jalani saat ini. Kalau soulmate itu konteksnya banyak, bisa keluarga kamu, bisa temen, bisa pasangan gitu ya. Twin flame, kalau twin flame ya kembar jiwamu gitu ya, yang memang sudah ada garis takdirnya dari Tuhan semesta buat kamu banyak belajar mencintai dirimu sendiri gitu ya, merubah perspektif lama yang selama ini kamu genggam, akhirnya kayak kamu lahir dengan versi terbarumu. Dan twin flame ini adalah koneksi yang sangat kuat, jadi ditakdirkan hadir di kehidupanmu untuk membangun sisi spiritualmu gitu ya. Yang dipersiapkan Tuhan semesta dalam kehidupanmu, aku melihat di sini ada kartu solar plexus chakra. Beberapa dari teman-teman ada yang solar plexusnya tidak balance gitu, ada yang tidak seimbang gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini banyak beberapa dari teman-teman yang tidak seimbang di dalam kehidupannya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak seimbang, susah untuk narik hal-hal baru. Aku juga lihatnya nggak hanya solar plexus aja, tapi ini juga ada base chakra, ada roots ya, roots chakra juga gitu. Dan aku juga melihat di sini ada visualize success, di mana teman-teman juga diminta untuk memvisualisasikan kesuksesan versi dirimu. Misalnya kayak kamu mau menginginkan sesuatu hal yang positif terjadi dalam kehidupanmu, entah itu karir, pekerjaan gitu ya. Karir, pekerjaan sama sih. Karir, finansial,
terus hubungan relationship gitu ya, pasanganmu, kamu pasangan kayak apa, terus kamu mau karir yang seperti apa, terus kamu juga mau menaikkan sisi finansial itu caranya seperti apa juga gitu. Jadi ini kayak agak berhubungan juga sama karir kamu ke depannya kayak gitu ya. Dan di sini ada third eye chakra juga. Ada beberapa dari kamu semua yang bangkit energinya gitu ya, naik energinya, energi cinta kasih gitu ya. Dan aku juga melihat ke depannya teman-teman ini bisa bersahabat dengan intuisi sepanjang hidupnya. Ada sisi dari mata ketiga yang sedang diaktifkan oleh semesta. Terus ini juga panggilan juga buat teman-teman untuk apa ya istilahnya ya, banyak-banyak grounding, banyak-banyak meditasi, lebih banyak mendekatkan lagi diri ke Yang Maha Kuasa gitu ya. Karena akan ada sesuatu hal yang mau masuk dalam kehidupan kalian. Jadi ketika kalian nanti mau menjalani kehidupan ke depannya, melakukan segala apapun itu, keputusanmu itu nanti lahir dari intuisi. Ketika intuisi hadir, otomatis kamu diminta untuk tidak banyak overthinking gitu ya. Dan overthinking too much gitu ya, karena itu bisa mengganggu intuisi yang nanti ke depannya membuat kamu bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri gitu. Aku mau cek dulu kalau yang solar plexus itu lebih ke apa ya sebenarnya kayak gitu. Solar plexus ya, mungkin di sini juga teman-teman diminta entah contoh misalnya menggunakan pakaian yang berwarna kuning atau orange gitu ya. Terus makan makanan yang mengandung warna orange, misalnya kayak sayur-sayuran kayak wortel gitu ya. Terus ubi-ubian, ubi yang warna orange kan tuh ada tuh bisa. Dan aku juga melihatnya di sini teman-teman tuh yang ke blockages nggak hanya solar plexusnya aja, tapi root chakranya juga, dimana itu sebenarnya sebagai pondasi utama kestabilan finansial, kestabilan karir gitu ya. Terus hubungan kamu, koneksi kamu dengan orang tua seperti apa gitu ya, dengan lingkungan sekitar seperti apa gitu. Ini sebenarnya yang mau dipersiapkan sama Tuhan semesta tuh, ini aku ngelihat sih energinya besar, cuman beberapa dari teman-teman tuh diminta untuk perbaiki dulu yang ada di dirinya sendiri gitu, di diri kita masing-masing. Dan dari kartu yang keluar di sini tadi ada solar plexus chakra, ketika tidak seimbang itu kayak kamu ada rasa minder, takut gagal, mudah marah gitu ya, atau kemungkinan besarnya itu suka ngontrol kehidupan orang lain gitu. Jadi di sini semesta tuh kayak meminta kamu untuk menyeimbangkan dulu, seimbangkan gitu ya. Karena beberapa aku melihat ada yang terblok gitu ya. Karena kalau misalnya nanti udah seimbang, itu kamu kayak ada keberanian untuk membuat keputusan gitu ya. Ada sisi motivasi dalam hidup, ada kedisiplinan gitu. Terus juga kayak kamu merasa yakin sama pilihan kamu, kayak gitu ya. Terus yang third eye, aku coba cek dulu. Yang third eye ini dia lebih ke vision gitu ya. Cakra ajna, cakra mata ketiga gitu. Kalau nggak seimbang tuh biasanya kayak kamu tuh bingung, sulit membuat keputusan, sulit fokus juga. Kemungkinan besarnya banyak nih beberapa dari teman-teman yang mimpi buruk gitu ya. Dan banyak juga energi kecemasan. Jadi sebelum hal-hal yang mau masuk dalam kehidupanmu yang mau diberikan sama semesta ini hadir, kamu diminta untuk menyeimbangkan dulu sisi terdalam dirimu, jiwamu yang harus kamu seimbangkan.
Dan kamu, aku lihat juga adalah manifestor terbaik dalam kehidupanmu. Banyak-banyak afirmasi dan manifestasi kesuksesan ke dalam dirimu. Kenapa disuruh meminta visualisasi sukses? Karena kamu memiliki kekuatan pikiran. Jadi hati-hati, kekuatan pikiran ini ketika kamu pikir negatif itu akan ketangkep energinya sama semesta. Yang artinya hal-hal yang tidak kamu inginkan itu tiba-tiba terjadi gitu. Jadi baik-baik sama apa yang kamu pikirkan gitu ya. Oke, kita lihat dari energi dari kartu tarotnya. Dari kartu tarotnya apa yang mau disampaikan buat teman-teman ya. Maaf ya suara aku agak hilang itu. Tiba-tiba tenggorokannya agak-agak seret. Bisa juga nih ada teman-teman juga yang cakra tenggorokannya keblok juga gitu ya. Diminta untuk banyak-banyak nyanyi, mengungkapkan perasaanmu gitu ya. Jangan pendem-pendem emosi biar nanti nggak meledak gitu. Jadi kalau kamu nggak suka ngomongin gitu. Yang penting kamu lega dulu kayak gitu ya. Kamu berhadapan sama orang yang kamu gak suka, omongin, tapi jangan nyakitin hati orang itu juga, gitu. Oke, kita lihat yang akan dipersiapkan semesta masuk dalam kehidupanmu apa. Oke, kita lihat dulu. Ada Ten of Pentacle. Aku ambil 5 kartu ya. Ada Ten of Cups. Kartunya cantik sekali. Ada Ten of Wands. Oke, kita lihat tebarannya. Ada di Chariot. Ada Queen of Cups. Lala. Oke. Bottom of the deck-nya ada Two of Swords. Oke, aku lanjut lagi. Ada iklan tadi. Oke, aku lihat dari kartu tarotnya ada Ten of Pentacles yang sedang dipersiapkan semesta atau Tuhan dalam kehidupan kamu. Aku melihat kamu lagi dipersiapkan untuk kematangan sisi finansial. Ya, kematangan sisi finansial. Kematangan dari sisi duniawi gitu ya. Kamu mau dicukupkan keuanganmu, kamu mau dicukupkan dari sisi materi gitu. Yang dalam arti secara harfiah bukan berarti nanti kamu fokus di uang gitu. Bukan hanya fokus di uang, tapi ini hadiah dari semesta kayak kamu ini mau dicukupkan dari segala aspek. Aspek ini kan aspek dunia ya. Materi, kekayaan, terus finansialmu. Bukan berarti ini untuk dirimu sendiri. Ada misi jiwa yang mau disampaikan, bagaimana nanti dengan apa yang kamu punya ini kamu bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan dari kartu Ten of Pentacles ini sebenarnya pemenuhan kehidupan secara finansial ini nanti ke depannya ketika kamu bisa membantu orang, artinya keluargamu juga sudah terpenuhi kebutuhan dari sisi aspek material kayak gitu. Lalu juga di sini ada kartu Ten of Cups. Pemenuhan batinmu lagi dipersiapkan. Jadi kamu diminta perbanyak untuk self love, mencintai diri sendiri gitu ya. Fokuslah ke dirimu dulu gitu, fokus ke diri sendiri gitu ya. Gimana caranya kamu menghealing trauma, bagaimana caranya kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri gitu ya. Kalau kamu pertanyakan ada nggak pernikahan dalam kehidupan gitu ya, ini ada. Terus juga untuk teman-teman yang mungkin sudah menikah, kedepannya kehidupan pernikahanku bisa berjalan dengan lancar, bisa gitu. Tapi ini nggak semua energi bisa ya
gitu. Cuman di sini bagaimana satu sama lain, misalnya contoh yang udah berpasangan ya, baik itu posisinya lagi pacaran atau naik level ke pertunangan atau mau naik level lagi ke pernikahan, satu sama lain tuh harus banyak belajar gitu. Jadi nggak hanya perempuannya aja, tapi gimana laki-lakinya juga belajar gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama belajar gitu. Perempuan itu dia tugasnya nurturing gitu ya, merawat, memberikan cinta kasih, memberikan kasih sayang gitu. Sementara kalau dari sisi laki-lakinya itu adalah jiwa-jiwa yang nge-provide gitu. Jadi banyak belajar, saling bertumbuh gitu ya. Dan ini pun konteksnya maksudnya nggak hanya yang nanti kedepannya kalian tuh cuman berjalan hanya cinta-cinta aja gitu, tapi cinta yang sehat, cinta yang secara spiritual, yang ada kesadaran diri di dalamnya gitu. Dan aku melihat ini dari sisi kalian, baik divine feminim, baik yang feminim ataupun maskulin, dua-duanya sama-sama bisa seimbang nanti pemenuhan secara batin gitu. Aku juga melihatnya ada energi anak buat kalian yang sudah menikah. Mungkin udah, ini aku ambil energinya mungkin udah 10 tahun menikah atau 20 tahun menikah, belum dikaruniai anak, kemungkinan terbesarnya ini akan diberkahi anak gitu. Bisa jadi dia jiwa-jiwanya ini auranya aura-aura ijo, aura-aura ijo, aura-aura merah gitu. Aku kayak ngelihat warnanya lah ya, seperti kayak gitu. Ada juga mungkin beberapa yang anaknya emas warnanya kayak gitu. Bisa laki-laki, bisa perempuan kayak gitu ya. Atau emang dua-duanya bisa hadir dalam kehidupanmu. Untuk yang sudah menikah lama ya, jadi sabar-sabar, banyak berdoa sembari kau menunggu kehadiran anak di dalam keluargamu. Koreksi lagi ke diri kita sendiri gitu ya, apa yang harus kita perbaiki. Bukan maksud aku menggurui gitu, karena kehadiran anak ini nanti menentukan kita tuh kayak gimana sebenarnya jiwanya ya gitu ya. Lalu di sini ada kartu Ten of Wands yang lagi dipersiapkan Tuhan semesta masuk dalam kehidupan kamu. Aku melihat dari beberapa tebaran kartunya sebenarnya bagus, cuman memang kamu harus ngerasain hal yang berat dulu dalam kehidupanmu. Yang artinya apa? Sebenarnya Tuhan dan semesta tuh minta kamu tuh sabar, berproses, tekun, jalanin aja hidup ini gitu ya. Jalanin, seimbangkan kehidupan yang kamu lagi jalanin, banyak berdoa, banyak berserah sama yang Maha Kuasa, sama semesta, sama Tuhan gitu ya. Ini kalau kamu tanya ada kebahagiaan buat diriku, ada. Cuman emang kamu ada yang ditempa dulu kehidupannya, diuji bertubi-tubi, bahkan kemungkinan terburuknya ini ada beberapa yang benar-benar harta kekayaannya habis, bahkan sampai ke dirinya pun cuman pakai baju aja gitu yang dia bawa di dalam dirinya gitu ya. Dan di sini juga semesta menghadirkan sesuatu hal yang besar gitu. Makanya aku melihat tadi ada kartu Ten of Pentacle, ada Ten of Cups. Ini ada hadiah yang besar yang hadir, yang masuk dalam kehidupanmu. So, hal berat yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu harus bisa belajar banyak dari situasi yang lagi kamu hadapi. Terus ada kartu The Chariot juga di sini, kamu diminta untuk membuat satu keputusan yang terbaik dalam kehidupanmu gitu ya. Dan ini pun yang mau datang nantinya cepat gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga di sini yang prosesnya agak lambat. It's okay, nggak apa-apa, karena ngejalanin suatu proses dari yang rasa sakit hati
menuju kesadaran diri gitu ya, atau enggak penderitaan bertubi-tubi menuju kesadaran diri itu kan nggak gampang, nggak mudah, nggak cepet gitu. Tapi pada akhirnya nanti kamu cepet sih membuat keputusan gitu ya. Kayak mikir gini, eh aku hidup gini-gini aja gitu ya. Wah udah nggak bisa nih gitu. Langsung ngomong kayak begitu. Nggak bisa nih, aku harus buat satu keputusan gitu ya. Aku harus melangkah kemana gitu, mau bikin strategi apa dalam hidupku gitu ya. Selebihnya kamu serahin sama semesta, biar semesta yang bekerja gitu ya. Lalu di sini ada Queen of Cups, yang pada akhirnya kamu berani menjadi dirimu sendiri ya. Kamu hanya memegang cangkir untuk dirimu sendiri, cinta kasih hanya untuk dirimu sendiri gitu. Jadi kayak kamu fokus untuk nge-fulfill gitu ya, nge-fulfillment dirimu gitu. Yang tadinya kamu banyak nurutin ego orang, akhirnya kamu banyak-banyak sayang sama dirimu gitu ya. Kayak kamu berkomunikasi ya sama dirimu gitu ya. Kamu mau apa lagi gitu. Berdialoglah dengan dirimu. Kamu mau apa lagi? Kita mau apa lagi nih gitu ya. Kita mau jadi orang yang sukses nih gitu, kita mau jadi orang yang punya power tapi humble gitu ya. Ayo coba ajarin gitu gimana caranya gitu. Even pun kayak kamu berdialog sendiri sebenarnya, ya itu tadi nih, ketika solar plexus sama third eye-nya ini seimbang, ada aja pesan-pesan secara batin dari semesta yang masuk dalam kehidupanmu gitu. Jadi kamu di-align nih, diajarin caranya gimana gitu ya. Karena kamu mengundang dirimu dulu gitu. Karena Tuhan ya Tuhan semesta atau malaikat nggak bisa yang datang kucuk-kucuk nawarin bantuan gitu. Jadi kayak istilahnya apa ya, kamu minta dirimu dulu hadir untuk mengundang semesta dan Tuhan, minta dibimbing gitu. Ketika kamu ada di titik kepasrahan, mengundang Tuhan dan para malaikat hadir dalam kehidupanmu. Jadi kayak Tuhan tuh, oke, let's go gitu. Kamu lakuin ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu. Jadi banyak sekali yang dilakuin. Even pun nanti karena ketika kamu sudah ada di level pasrah terhadap dirimu, kemungkinan besarnya emang jalan ini emang agak sulit gitu ya. Ada nanti di titik-titik dimana tuh kayak kamu, aduh kok capek banget ya gitu. Aduh kok mau jadi orang bener tuh capek banget ya gitu. Kok aku mau nerima hadiah dari semesta tuh kok ujiannya bertubi-tubi ya begini ya gitu. Emang sama semesta tuh nggak ada yang gampang gitu. Tapi kenapa sih kita dihadirkan situasi-situasi ini sebenarnya kayak untuk ngajarin diri kita sih gitu, biar nggak ngegampangin semua proses gitu ya, nggak bypassing gitu, nggak yang buru-buru gitu. Tapi kayak Tuhan tuh minta, ayo nikmatin tiap detiknya gitu, rasa sakit hatimu gitu ya, rasa kamu dicemari sama orang lain, dihianatin gitu. Semesta tuh ya minta kamu tuh menikmati, bukan kabur dari rasa sakitmu gitu. Karena sampai entah kemanapun kamu kabur, ya kamu akan ketemu dengan pola yang sama, mungkin dengan orang yang berbeda atau situasi yang berbeda. Begitu ya. Oke, hadiahnya mungkin beberapa aja yang resonate ya. Just for fun reading, gak usah dianggap serius. Aku juga selalu bilang bahwa pembacaan tarot tidak mutlak 100% nyata. Ini balik lagi ke energimu. Kalau aku lihat di sini ada beberapa energinya yang jelek, bukan berarti kamu jelek, tapi Tuhan lagi minta kamu untuk mengubah sesuatu hal yang tidak baik menjadi lebih baik lagi gitu. Sama Tuhan, karena kamu ciptaannya, kita ciptaannya, nggak ada yang salah gitu. Tapi kayak gimana kita mau berusaha memperbaiki yang terbaik buat diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman. Oke, dari kartunya aku mungkin ambil sekitar 3 atau 5 kartu. Kita lihat dulu nanti 3 kartunya ya.
celebration, beware. Okay. Patience. Okay, goals, unicorn. Ya. Yeah. Bottom of the deck-nya moon. Banyak beberapa dari teman-teman di sini juga ada yang energinya kuat secara spiritual gitu ya. Jadi Tuhan banyak memberikan petunjuk lewat intuisi, pesan-pesan yang hadir. Gunakan intuisimu ya untuk mengambil keputusan. Apa yang mau kamu ambil dalam langkah ke depannya. Oke, di sini ada kartu celebration, hadiah dari semesta. Kamu akan mendapatkan perayaan gitu ya. Entah kamu merayakan dirimu gitu ya, atau ada orang-orang sekitar, orang-orang yang jiwanya selaras dengan kamu merayakan kesuksesan kamu gitu. Dan di sini aku melihat you are ready to bring new and exciting things into your life gitu. Jadi kamu siap sih menghadiahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat dirimu gitu. Mungkin dari segala kepahitan yang kamu alami, pada akhirnya kayak even contoh ya gitu, kamu sulit nih di keuangan gitu ya, kamu punya uang 100.000 aja udah cukup buat kamu makan gitu, tapi kayak kamu sabar ngejalaninnya gitu ya, kayak ikhlas banget ngejalaninnya. Tiba-tiba nih kita nggak tahu gitu ya, ada rezeki yang hadir dalam kehidupan kamu, yang tadinya kamu memang cuma sehari atau tiap 3 hari megang duit 100 gitu ya, 100.000 untuk kamu makan 3 hari, tiba-tiba emang kamu dikasih jebret 1 juta, akhirnya kamu ya itu pakai 1 juta itu buat nikmatin kehidupanmu gitu, karena itu adalah hadiah dari semesta kayak gitu ya. Oke, be aware. Oke, sebelum lanjut aku ngejelasin dulu angka-angka terkait yang mungkin teman-teman lihat. Angka 10 ya, mungkin kalian lahir di tanggal 10 bulan 10 atau kelahiran bulan 10 gitu ya. 10. Terus angka 33, ada yang lahir tanggal 3 bulan 3 atau yang lahirnya di bulan 3 kayak gitu. Terus ada yang life path-nya juga 33 juga nih gitu ya. Oke, itu aja angka-angka terkait. Lanjut, kartu kedua ada be aware. Hadiah dari semesta, kamu diberikan 1 titik kewaspadaan dalam kehidupanmu. Yang tadinya kamu banyak membuka energimu, ruangmu terhadap banyak orang, pada akhirnya kayak semesta tuh ngarahin, hei kamu jangan dekat sama yang ini, kamu jangan dekat sama yang ini, kamu hati-hati sama yang ini gitu. Jadi dikasih tahu, itu kan hadiah juga dari semesta. Jadi kamu dihindari sama orang-orang yang tidak sefrekuensi, bahkan orang-orang yang di depan kamu manis tapi di belakangnya nusuk kamu gitu. Mungkin kalian juga ada yang melihat hewan ini ya, kayak semacam kadal, sejenis kadal lah, aku lupa lagi tuh hewan yang satunya itu apa ya, bunglon bisa ya, itu mungkin jiwa bunglon juga. Bunglon itu kan contoh dia pergi ke tempat yang gelap, warnanya juga gelap, pergi ke tempat yang terang, warnanya juga terang gitu. Jadi kamu hati-hati sama orang-orang yang tipikalnya yang pelin-pelan gitu. Pelin-pelan ini dia kan energinya bisa terhasut sama orang lain ya, yang tadinya dia dekat sama kamu, tiba-tiba dia mengkhianati kamu. Nah itu hati-hati gitu. Biasanya banyak pertandanya sih dari semesta gitu. Nggak pertanda dari angka pun, biasanya batin tuh ngetuknya kencang gitu. Hati-hati sama orang ini gitu, dikasih tahu. Oke.
Hadiah yang mau disiapkan semesta kepada kamu adalah kesabaran. Yang tadinya kamu gerasak-gerusuk, ngomel-ngomel, marah-marah gitu ya. Ada aja orang-orang yang bikin emosi gitu. Pada akhirnya kayak kamu tuh ngejalanin hidupmu tuh ya slow down gitu ya. Like the flow gitu. Flow in the river gitu ya. Kayak air mengalir gitu. Jadi slow down gitu ya. Terus passion di sini juga pada akhirnya kayak kamu ada dari kepribadianmu yang tidak selaras yang kamu ubah gitu, dan kamu juga memiliki pikiran yang jernih gitu. Yang tadinya kamu memandang orang ini negatif nih orangnya gitu ya, dikit-dikit bilang orang ini negatif, dikit-dikit bilang orang ini toxic atau segala macem. Yang pada akhirnya sih kayak semua manusia sebenarnya sama aja, tergantung kitanya mau menilainya seperti apa gitu. Dan semua manusia pun nggak semuanya negatif gitu, ada sisi positifnya yang pada akhirnya kayak kamu tuh seimbang gitu ya. Contoh misalnya satu orang ini dia memiliki sisi yang seperti ini, oh aku ambil yang positifnya gitu, jadi biar damai aja ke diri sendiri gitu ya. Oke, di sini juga kartu goals mengindikasikan ada beberapa step by step yang kamu rencanakan, yang kamu pengen gapai, sedang dalam perjalanan menuju achievement gitu. Tetap berjalan di jalurnya Tuhan gitu ya. Jangan ngejalanin terutama untuk karir ya, jangan yang cepet-cepet pengen duit banyak, hati-hati. Jalanin aja, siapa tahu dengan cara kamu disuruh sabar, achievement yang kamu dapat nanti bisa lebih besar gitu ya. Oke, di sini ada kartu unicorn yang tadi aku bilang angka 33. Kamu didukung sebenarnya kehidupanmu sama semesta gitu. Dan dari kita sebagai manusia sebenarnya diminta untuk bersabar. Bersabar yang tidak bodoh gitu ya. Maaf yang ngomongnya agak ini. Kadang kita suka terlalu banyak baik sama orang gitu, dan kita nggak bisa menilai sebenarnya kita baik ini orang ini nganggapnya seperti apa. Nah itu kita harus pintar-pintar juga, jadi pintarlah yang bijaksana gitu ya. Unicorn ini menjelaskan tentang ada kesuksesan, harapan, kebebasan, terus penyembuhan dan keajaiban yang tersedia jika kamu percaya. Jadi kamu diminta percaya apapun proses yang lagi dijalanin, situasi berat apapun sebenarnya, kayak kamu tuh lagi dilihat, dipantau sama semesta, kamu sabar nggak gitu, kita sabar nggak sih ngejalanin ini, ngejalanin yang berat-berat ini, sabar nggak sih gitu. Ya makanya kita banyak belajar dari pengusaha-pengusaha, orang-orang sukses gitu ya, yang banyak berpengaruh atau mempengaruhi dunia. Itu juga dia banyak juga menjalani proses, bersabar sama proses gitu. Jadi kayak kamu tuh sekarang yakin nih aku kedepannya sukses, yakin nih apa yang aku harapkan akan terwujud, yakin nih kebebasan, penyembuhan akan datang sama aku, dan keajaiban akan datang sama aku gitu. Cuman kamu posisinya sekarang tuh lagi ngadepin sulit gitu ya, ngadepin yang capek banget gitu. Yang penting kamu keep your faith gitu ya. Kamu punya iman, kepercayaan dalam iman gitu. Tapi bukan yang sekedar ngomong aku yakin kok dengan imanku gitu. Sama semesta tuh, semesta nangkep energi kita, bukan omongan kita gitu ya. Jadi perbaiki lagi energi, keyakinan bahwa segala di dunia ini terjadi bisa karena seizin semesta gitu. Ini terkonfirmasi lagi angka 333 ya. Ini sangat really signifikan buat kita semua. Oke, dari aku segini aja pesannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengar video ini. Mungkin ada beberapa yang tidak cocok, tidak masalah, tidak apa-apa. Semua pembacaan tarot ini beresonansi, dan jika ini sampai ke berandanya kamu, layarnya kamu, berarti memang pesan ini buat kamu. Oke teman-teman, segitu aja pesan dari aku. See you semuanya. Bye-bye.